Ton, aku mau punya rumah, tapi sampai saat ini aku masih belum punya cukup DP untuk mengambil KPR. Terus aku harus ngapain supaya bisa ambil rumah itu? Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal aku, kenalin, aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim, atau bahkan bisa jadi nol. So, buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah, teman-teman, buat kalian yang masih punya pertanyaan banyak tentang properti, kalian bisa masuk ke DM Instagram aku. Kemudian biasanya pertanyaan-pertanyaan kalian itu akan dijadikan next content. Jadi ada salah satu followers aku yang nge-DM aku seperti ini. Halo Kak Antoni, saya mau cerita sedikit. Saya mau punya rumah tapi uang tidak mencukupi DP. Dan saya masih ragu dengan ambil KPR. Kalau gaji saya dan suami sih cukup untuk nyicil kira-kira 5 juta per bulan. Tapi saya masih ragu dengan KPR. Uang pun tidak cukup untuk bayar DP-nya. Solusinya apa ya Kak? Terima kasih. Maaf kalau misalkan ini di-share, nama dan foto saya tolong di-blur. Makanya hasilnya seperti ini. Nah teman-teman, dari cerita ini kita tahu kalau dia ini pengen membeli sebuah rumah. Tapi masalahnya itu yang tidak cukup adalah DP-nya. Karena buat kalian itu mengambil sebuah KPR, pasti banget kalian itu harus membayar DP. Di sini aku akan kasih 5 cara supaya kalian itu bisa membeli rumah tanpa harus membayar DP-nya dulu. Yang pertama, itu kalian bisa nabung dulu. Nah, ini memang terkesan klise ya, tapi memang seperti itu. Kalian mau nggak mau harus nabung dulu. Jadi kalau kalian nabung biasa mungkin agak lama, makanya kalian harus bisa cari instrumen di mana untuk investasinya itu benar-benar returnnya cukup tinggi tapi dipastikan aman karena ini mencakup DP. Dan kalau teman-teman udah pasti harus mengambil rumah ini, jangan terlalu lama, takutnya nanti kalau misalkan terlalu lama harga propertinya juga sudah keburu naik. So pastikan ketika teman-teman mau beli dan mau memiliki rumah hunian pertamanya ini, kalian masukkan uangnya untuk itu bukan ke tabungan tapi ke instrumen, di mana instrumen ini tuh masih liquid ya teman-teman, masih gampang ditarik ketika teman-teman membutuhkan. Jangan ambil return yang terlalu besar karena itu pasti akan beresiko dengan tinggi. Dan mau nggak mau karena ini adalah rumah pertama kalian, harus jaga banget supaya DP-nya itu bisa masuk. Jadi pastikan kalau teman-teman cari instrumen di mana ini tuh benar-benar bisa dimasukkan dalam waktu yang singkat tapi benar-benar bisa membuahkan hasil dan pastinya aman. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya pinjaman dari teman sendiri. Nah, mungkin teman-teman dengerinnya, wah pinjaman dari teman sendiri, kok rasanya males banget kita harus pinjam-pinjam teman sendiri, dan belum tentu teman-teman kita itu mau ngepinjemin kita. Nah biasanya kenapa orang itu nggak mau minjemin kita? Karena yang pertama kita tidak punya trust, mereka belum trust sama kita. Atau yang kedua mungkin karena tidak kalian beri benefit, sehingga mereka itu mau ngasih duit ke kalian nggak ada gunanya kalau kalian itu cuma pinjem. Nah makanya teman-teman, aku pun juga sebisa mungkin ketika butuh pinjaman uang dari orang lain, biasanya aku selalu memberikan bunga. Karena apa? Karena duit itu ya waktu, time is money. Ketika aku nggak punya duit sekarang, ya aku tuh sebenarnya minjem waktunya orang lain untuk ngumpulin duitnya itu dikasih ke aku. Jadi karena time is money, dengan kita minjem duitnya mereka, kita ini menggunakan sebenarnya waktunya mereka udah bekerja tahunan, mereka dikasih pinjam ke kita. Mau nggak mau kita harus memberikan return untuk mereka. Jangan sampai mereka itu tidak dikasih apa-apa, mereka pasti nggak mau. Nah kemudian angkanya berapa sih Ton kira-kira yang pantas buat kalian pinjemin? Nah biasanya aku pinjeminnya tuh di angka bunga bank. Karena apa? Nggak mungkin aku ngasih angka di deposito, pasti mereka juga males. Nah mungkin kalian itu bisa menggunakan pinjaman dengan bunga kredit dari kredit motor,
Nah, kurang lebih biasanya berapa? Di angka 10%, 11%, 12%. Sorry, bukan kredit motor tapi kredit modal kerja ya. Jadi kalian itu benar-benar bisa dapat nilai yang fantastis dan orang-orang pastinya mau meminjamkan itu. Nah, teman-teman, biasanya ada orang yang minta juga jaminan. Tapi biasanya kalau kalian itu punya branding yang bagus, punya track record yang jelas, dan asal-usulnya juga beres, biasanya teman-teman itu tanpa harus memberikan jaminan itu juga masih mau. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan kartu kredit. Kalau kita perhatikan dari ceritanya, orang ini bisa mencicil 5 juta sebulan. Itu artinya dia ngambil kreditnya itu di angka 500 juta. Kenapa bisa 500 juta? Karena biasanya 1% kalau misalkan cicilannya 5 juta. Nah, terus kemudian teman-teman juga harus tahu, mungkin mereka itu ngambil kreditnya di angka 600 juta. Kemudian disuruh DP 600 juta, disuruh DP 20%, which is berarti 120 juta. Nah, untuk ngumpulin 120 jutanya ini nggak cukup. Nah, dia ngambil, kalau misalkan sudah kekumpul, dia kan cicilannya 480 juta, which is berarti kurang lebih juga sama di angka 4,8 juta sampai 5 juta cicilannya. Nah, artinya dia punya masalah itu di angka 120 jutanya ini. Teman-teman bisa menggunakan kartu kredit untuk membantu mencairkan 120 jutanya pertama ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya kredit itu paling cuma 20 juta, apa yang teman-teman harus lakukan? Yang pertama, kalian bisa menggunakan bank-bank yang lain, karena biasanya ketika teman-teman sudah dapat diterima oleh satu bank yang lain itu biasanya akan ngikutin. Bank kedua, bank ketiga, bank keempat, bank kelima itu akan ACC. Apalagi kalau dari perbankan yang paling besar, yaitu adalah Bank BCA. Kalau kalian sudah diterima di sana dengan jumlah limit kurang lebih 20 juta, biasanya semua bank itu akan ngikutin tanpa banyak cincong, tanpa banyak ngomong. Mereka langsung kasih, oke, 20 juta disamain aja Pak, 20 juta atau bahkan kadang lebih. Karena di Bank BCA itu paling ketat untuk prosedur kartu kreditnya. Nah, di situ kalian bisa menggunakan perbankan dari kartu bank kredit ini untuk mencairkan duitnya. Nah, biasanya ini kalian bisa tariknya itu gestun ya, gesek tunai ya, di ke toko-toko yang menawarkan gestun seperti ini. Nah, yang keempat, teman-teman bisa nego dengan developer supaya diberikan keringanan untuk membayar DP. Atau mungkin aja DP-nya itu bisa dicicil ke developernya langsung. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Jadi kalau misalkan di masa pandemi ini sebenarnya developer itu nggak saklek-saklek banget. Mereka itu biasanya memberikan keringanan untuk DP-nya. Nah, di sini teman-teman bisa nih untuk menegosiasikan, Pak, saya benar-benar berminat, tapi saya harus mencicil DP-nya. Nah, gunanya untuk cicil DP supaya harganya itu mengikat, tidak naik sewaktu-waktu gitu loh. Apalagi kan di masa pandemi ini property developer juga biasanya memberikan diskon. Otomatis teman-teman harus bisa ngikat ya angkanya supaya angkanya ini tetap bagus. Gimana caranya? Ya DP itu. Nah, DP itu bisa teman-teman cicil ke developer untuk tenornya itu dibikin selama mungkin tanpa ada namanya cicilan bunga. Dan yang kelima, teman-teman bisa minta cashback. Nah, cashback ini biasanya dari perbankan. Teman-teman harus bisa memberikan angka yang fantastis kepada pihak perbankan supaya pihak perbankan itu bisa memberikan sejumlah uang yang teman-teman pengenin. Jadi misalkan harga propertinya 500 juta, teman-teman juga bisa mendapatkan pendanaannya 500 juta. Cuman ini detailnya panjang banget dan gak bisa aku share terang-terangan di umum karena ini akan sangat berbahaya juga buat aku. So, teman-teman yang kepingin ngerti caranya untuk mendapatkan cashback dan formula-formulanya mulai dari perjanjian-perjanjiannya supaya aman untuk mendapatkan cashbacknya seperti apa, teman-teman kalian bisa join di workshopku supaya teman-teman bisa membeli propertinya itu tanpa modal sama sekali. Oke, tadi 5 cara untuk teman-teman bisa membeli properti tanpa harus mengeluarkan DP. So, buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video kali ini, teman-teman bisa like, comment, dan subscribe video ini. Bantu channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!